Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 hari ini akan menjelaskan tentang aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu Tiara Safitri, Triani Indah, Lusa Ratulintang, Widyanur, Salomo, dan Teresi. Poin C ini berisi tentang penjelasan Trigatra, aspek-aspek Trigatra, penjelasan Pancagatra, dan aspek-aspek Pancagatra. Yang pertama, pengertian Trigatra. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencangkup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Nastagatra, yang meliputi aspek alamiah dan aspek sosial. Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salomo. 1. Aspek-aspek Trigatra. A. Letak dan bentuk geografis. Wilayah negara Indonesia merupakan suatu kepulauan. Kepulauan itu merupakan suatu archipelago yang terletak antara benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan, serta Samudra Indonesia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bintang timur, dan 141 derajat bintang timur. B. Keadaan dan kemampuan penduduk. 1. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. Segi positif dari pertambahan penduduk ialah pertambahan angkatan kerja, manpower, dan pertumbuhan kerja. Segi negatifnya, pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan usaha peningkatan kualitas penduduk. 2. Faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. Komposisi adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Susunan penduduk dipengaruhi mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Fertilitas berpengaruh besar pada umur dan jenis penduduk golongan muda, menimbulkan persoalan penyediaan fasilitas pendidikan, perluasan lapangan kerja, dan sebagainya. 3. Faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat mengaruhi persyaratan, kesejahteraan, dan keamanan, yaitu penyebaran merata. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan kebijakan yang mengatur penyebaran penduduk dan misalnya dengan cara transmigrasi. Mendirikan pusat-pusat pengembangan, pusat-pusat industri, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tiara. C. Keadaan dan kekayaan alam. Indonesia terkenal sebagai negara yang mempunyai sumber-sumber alam seperti palican atau mineral, nabati atau flora, dan hewani atau fauna. Tetapi ada kendala yaitu persebaran yang tidak merata sehingga menimbulkan ketergantungan dengan negara lain. Sumber daya alam harus diolah dengan berprinsip atau asas sebagai berikut. Yang pertama, asas maksimal. Artinya, sumber daya alam yang dikelola harus benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua yaitu asas lestari. Artinya, pengolahan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan dan tetap menjaga keseimbangan alam. Yang ketiga yaitu asas berdaya asing. Artinya, hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Teresi. Aspek-aspek Pancagatra. Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dan bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. A. Ideologi. Ideologi suatu negara diartikan sebagai burden of principles atau prinsip yang dijadikan dasar suatu negara. Ideologi adalah dasar atau cita-cita. Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan yang nyata.
Ideologi dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dari doktrin. D. Politik. Politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam dua sektor, yaitu sektor masyarakat yang memberikan input atau masukan, dan sektor pemerintah yang berfungsi output atau keluaran. Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara sangat menentukan kehidupan politik di negara yang bersangkutan. Selanjutnya akan dibacakan dengan rinciannya. C. Ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara. Upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi adalah melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat. D. Sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan. Esensi ketahanan budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saskia. E. Pertahanan dan keamanan. Ketahanan di bidang keamanan adalah ketangguhan suatu bangsa dalam upaya bela negara di mana seluruh Ipolexosbudhankam disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, terekronisasi untuk menjamin terselenggaranya sistem ketahanan nasional. Prinsip-prinsip sistem ketahanan nasional. 1. Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. 2. Pertahanan keamanan berlandaskan pada landasan ideal Pancasila, landasan Konstitusi UUD 1945, dan landasan Fional Wawasan Nusantara. 3. Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. 4. Pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan Sishankamnas dan Sishankamrata. 3. Hubungan antar gatra. Hubungan antar gatra dapat dijelaskan sebagaimana berikut. 1. Gatra geografi. Mempunyai karakter geografi mempengaruhi jenis, kualitas, dan persebaran kekayaan alam. 2. Antara gantra geografi dan gantra kependudukan. Bentuk-bentuk karakter geografi dan karakter geografi pun mempengaruhi kehidupan dari penduduknya. 3. Antara gantra kependudukan dan gantra kekayaan alam. Kehidupan penduduk dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam dan jenis. Kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam pun dapat dipengaruhi oleh faktor kependudukan, terutama kekayaan alam. 4. Hubungan antar gatra dalam pancagatra. Setiap gatra dalam pancagatra memberikan kontribusi tertentu terhadap gatra yang lain dan setiap gatra pun menerima kontribusi dari gatra yang lain secara menyeluruh. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata atau materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.